Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu selesai melewati banyak proses, ini dia hasilnya, makanan yang sama-sama kita sudah belajar buat di hari ini. Kelihatannya lezat dan juga bergizi. Nah, bicara tentang sajian yang lezat, saya jadi teringat oleh suatu ayat dalam Alkitab, di dalam Yesaya 55, di ayat yang ke-2b. Yesaya 55 ayat 2 bagian B, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, kalau dalam memasak ini tadi, untuk kita bisa menghidangkan sajian yang lezat, perlu kita melewati banyak proses. Kita memilih bahan yang bagus, kita butuhkan proses yang banyak yang gampang, banyak juga yang rumit. Kalau dalam Alkitab sendiri, untuk menghidangkan, untuk menyajikan suatu sajian yang paling lezat, kita perlu belajar tentang dua hal. Seperti di dalam Yesaya 55 ayat 2 yang bagian B. Yang pertama, kita perlu mendengarkan aku. Siapa aku? Dia adalah Tuhan. Yang kedua, kita perlu memakan makanan yang baik sehingga kita bisa menikmati sajian yang lezat. Nah, kita mau belajar pagi hari ini dari tokoh Alkitab, dari Daniel. Dia melakukan hal yang pertama dan juga hal yang kedua sehingga dia memperoleh hasil yang dia bisa nikmati itu. Kalau kita lihat sama-sama di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Puji Tuhan. Inilah Daniel, dia adalah pemuda Yahudi Israel yang saat itu sedang dalam masa pembuangan dan dia merupakan keturunan dari bangsawan atau raja yang dipilih, salah satu yang dipilih untuk bisa hidup di dalam istana raja untuk melakukan suatu pelatihan-pelatihan. Nah, Daniel ini dia melakukan satu dan dua hal yang bisa membuatnya menikmati sajian yang lezat. Yang pertama dari dengarkanlah aku. Kalau kita lihat di dalam terjemahan lain, kata dengarkanlah aku itu adalah mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan tekun, mendengar dengan penuh keyakinan, dan juga ada dikatakan turutilah perintahku. Itu yang dikatakan dari dengarkanlah aku. Dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 dituliskan Daniel berketetapan. Berketetapan sendiri yaitu artinya mempunyai suatu kepastian, ketentuan, keteguhan. Dan dari mana datangnya ketetapan Daniel itu kalau dia nggak mendengar firman Tuhan, kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Karena kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jika mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang firman Tuhan, kita beroleh pengenalan, kita beroleh suatu iman dan itu akan tertanam dalam kita. Itu yang membuat kita teguh, itu yang membuat kita yakin dan itu membuat kita bertumbuh iman kita dalam Kristus. Yang kedua yang kita perlu belajar dari Daniel, masih dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Dalam bagian yang kedua, memakan yang baik, yaitu kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, memakan yang baik itu adalah memakan sesuatu yang bergizi, memakan sesuatu yang bernutrisi, yang baik bagi tubuh. Dan itu juga tertulis di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, di mana Daniel dia menolak untuk memakan sesuatu yang najis. Mereka ditetapkan untuk makan dari santapan raja, tetapi Daniel menolak itu. Kalau dalam tafsiran bilang, mungkin makanan santapan raja itu sebelum disajikan, dia sudah dipersembahkan dulu kepada berhala. Atau juga ada tafsiran yang lain yang mengatakan bahwa makanan itu adalah makanan yang tidak sesuai dengan
hukum makanan Yahudi saat itu, sehingga Daniel menolak untuk memakan makanan yang najis tersebut. Nah, jadi apa yang perlu? Makanan yang baik yang perlu kita makan, makanan yang baik yang perlu kita konsumsi. Dalam Yohanes 6 ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Siapa aku? Aku itu adalah Tuhan. Aku itu adalah Yesus. Kalau dikatakan dalam Yohanes, firman itu adalah Allah. Kita perlu menyantap firman secara rohani setiap pagi. Kalau kita menerima sarapan rohani setiap pagi, kita perlu terus lakukan itu. Karena itulah suatu makanan yang baik, yang bernutrisi, yang menyehatkan jiwa dan juga roh kita. Itulah suatu makanan yang baik. Nah, kalau kita sudah melakukan semuanya, kita sudah mendengarkan Tuhan, kita sudah memakan makanan yang baik, maka kita akan menerima apa yang firman Tuhan telah janjikan, yaitu kita dapat menikmati suatu sajian yang lezat. Di dalam Daniel 1 dikatakan sajian yang lezat yang diterima Daniel karena dia mendengarkan Tuhan dan juga memakan makanan yang baik. Yang pertama, perawakan dari Daniel terlihat lebih baik daripada yang lainnya yang mengkonsumsi, yang menyantap makanan raja. Yang kedua, dia beroleh berbagai hikmat, dia beroleh pengetahuan dan juga pengertian itu yang dapat digunakan untuk menafsirkan berbagai tulisan, berbagai mimpi-mimpi, dan Daniel beroleh semuanya itu. Dan yang ketiga, tidak ada didapati yang setara dengan dia di seluruh negeri, karena setelah dilakukan percobaan disandingkan kepada yang lain yang memakan santapan raja, diperoleh hasil Daniel memperoleh kepintaran 10 kali lipat lebih daripada yang lainnya. Dan itulah sajian yang lezat yang dinikmati oleh Daniel. Menikmati sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasai, itu untuk sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat, dan juga mengecap atau mengalami. Itu adalah sesuatu yang memuaskan kita. Kalau dalam Mazmur 34 ayat 9a, Mazmur 34 ayat 9a, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, kita mau menikmati kebaikan Tuhan, kita mau menikmati seluruh apa yang Tuhan rancangkan yang baik bagi kita. Sehingga kita perlu mendengarkan Tuhan dan juga menikmati, memakan makanan yang baik bagi kita. Nah, karena kita jika sudah melakukan itu, kita dapat menikmati sajian yang lezat yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di sarapan lain hari.